Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Dr. Helna Nelis MPD, dan yang saya hormati teman-teman semua yang melihat video saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya mengenai prinsip pengembangan kurikulum, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Lutfi dengan NIM 2212171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan materi yang berjudul prinsip pengembangan kurikulum. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai prinsip pengembangan kurikulum, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih itu prinsip, apa sih itu pengembangan, dan apa hubungannya dengan kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu prinsip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas kebenaran yang menjadi faktor berpikir, bertindak, dan bisa juga sebagai dasar dan keyakinan dan pendirian kita. Nah, adapun pengembangan bisa diartikan adalah sebuah perubahan, pembaharuan, dan perluasan. Dalam arti yang biasa kita dengar, pengembangan adalah menunjukkan pada suatu kegiatan yang baru, yang menghasilkan cara baru setelah diadakan penilaian serta penyempurnaan seperlunya. Nah, prinsip pengembangan kurikulum dapat didefinisikan sebagai perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan, dan menilai sampai di mana sih perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Adapun menurut para ahli pengertian dari prinsip pengembangan kurikulum, menurut Ahmad, pengembangan kurikulum adalah suatu proses merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan dengan hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Adapun manfaat dari prinsip pengembangan kurikulum adalah yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kurikulum yang dikembangkan dengan baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang awalnya masih banyak kekurangannya. Nah, dengan adanya prinsip ini bisa dikembangkan jadi lebih baik lagi, dan itu pun akan berpotensi positif dan sangat baik bagi siswa yang membutuhkan kurikulum yang fleksibel. Selanjutnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, yang sudah saya bilang tadi, dengan penyesuaian kebutuhan siswa, nah, kurikulum dapat memastikan bahwa materi pelajaran dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat siswa. Nah, itulah tadi penjelasan sekilas mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya itu dalam prinsip pengembangan kurikulum juga terbagi lagi, ada yang namanya prinsip khusus dan ada yang namanya prinsip umum. Di sini saya akan menjelaskan prinsip umum. Nah, di prinsip umum saya akan menjelaskan beberapa saja, hanya 3 poin. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya mengenai 3 prinsip yang saya akan bahas, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu prinsip umum. Nah, dalam karya jurnal yang saya baca dan diterbitkan oleh Nana Syaidah Sukamadinata mengenai pengembangan kurikulum teori dan praktek, teori umum ini dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Nah, itu penjelasan mengenai prinsip umum. Nah, di prinsip umum ini terdiri dari 5 prinsip. Di sini saya akan menjelaskan 3 prinsip saja. Yang pertama itu prinsip relevansi. Nah, menurut jurnal ilmiah pendidikan, prinsip relevansi artinya adanya pendekatan hubungan sesuatu dengan apa yang terjadi. Nah, relevansi memiliki makna sesuai atau serasi, jadi saling berhubungan gitu ya. Nah, jika mengacu pada prinsip relevansi,
setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan aspek eksternalnya. Nah, secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntunan sains dan teknologi, relevansi epistemologi, tuntunan dan potensi siswa, bisa disebut juga dengan relevansi psikologis, serta tuntunan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, yang bisa disebut juga dengan relevansi sosiologis. Nah, itu penjelasan mengenai prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dari prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari prinsip relevansi ini dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama itu, tujuannya itu memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan atau sesuai dengan kebutuhan, minat, dan pengalaman siswa, sehingga mereka dapat mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi relevan itu keterkaitan atau hubungannya. Jadi prinsip relevan itu bertujuan untuk menghubungkan antara pembelajaran dengan bakat si siswa ini. Nah, selanjutnya itu manfaat dari prinsip relevansi. Nah, ada manfaat dari prinsip relevansi itu. Yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar. Nah, dengan membuat materi pembelajaran relevan atau sesuai ya dengan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan siswa, prinsip ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar karena mereka dapat melihat nilai langsung dari apa yang mereka pelajari. Yang kedua itu mengoptimalkan pembelajaran. Nah, dengan memastikan keterampilan dan pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dunia nyata, prinsip relevansi atau kesesuaian membantu memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan yang berguna dan dapat diterapkan dalam situasi kehidupan nyata. Jadi prinsip relevan ini prinsip dalam mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan kehidupan nyata atau berhubungan dengan kehidupan masyarakat, seperti bersosial, berkomunikasi, atau berkolaborasi dengan masyarakat dalam membangun suatu hal. Setelah saya tadi menjelaskan tentang mengenai pengertian prinsip relevansi, tujuan prinsip relevansi, dan manfaat prinsip relevansi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan prinsip relevansi dalam mengembangkan kurikulumnya. Nah, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Nah, dalam realitanya, prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap pendidikan, dan yang tidak kalah penting harus sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mereka selaras dalam upaya membangun negara. Nah, umum yang kedua itu yaitu prinsip kontinuitas. Nah, menurut jurnal ilmiah pendidikan yang saya baca, yang hasil karya Bartel Setiadi dan kawan-kawan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip kontinuitas ini diartikan sebagai perkembangan dan proses pembelajaran berlangsung secara berkesinambungan atau saling berhubungan dan tidak terputus-putus atau terhenti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang disediakan kurikulum hendaknya berkesinambungan atau saling berhubungan antara satu tingkatan kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjangan pendidikan dengan jenjangan pendidikan yang lainnya. Juga perkembangan kurikulum perlu dilakukan serempak bersama-sama, dan perlu juga ada komunikasi dan kerjasama antara para pengembang kurikulum pendidikan dasar dengan pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi. Jadi antara pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi itu harusnya ada komunikasi yang dekat untuk mengembangkan kurikulum agar nantinya kurikulum yang dikembangkan itu saling berkesinambungan atau saling berhubungan antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya dengan tingkatan yang lainnya. Begitu penjelasan mengenai prinsip kontinuitas itu, yang intinya itu mengenai hubungan antara suatu kurikulum dengan kurikulum yang lainnya.
prinsip konsistensi ini dalam mengembangkan kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa materi pembelajaran, metode pengajaran, penilaian, dan tujuan pembelajaran sejalan dan tidak saling bertentangan. Nah, karena kan sudah dijelaskan tadi saling berhubungan, ya otomatis tidak saling bertentangan antara yang satu dan yang satunya dalam mengembangkan kurikulum. Nah, hal ini penting agar pengalaman belajar siswa tetap terarah dan terfokus, serta untuk memberikan kesempatan yang konsisten bagi siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, dengan prinsip konsistensi, kurikulum dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, jadi dapat kita simpulkan tujuan dari prinsip konsistensi ini untuk mengembangkan kurikulum agar kurikulum yang dikembangkan ini saling berhubungan antara kurikulum yang di tingkatan bawah dengan tingkatan atas. Jadi nantinya metode pembelajaran siswa itu memiliki tujuan yang berguna di masyarakat nantinya. Itu tadi sudah saya jelaskan mengenai tujuan. Selanjutnya itu mengenai manfaat dari prinsip konsistensi. Nah, adapun manfaat dari prinsip konsistensi ialah memastikan bahwa kurikulum memiliki keselarasan atau kesamaan dan konsistensi di semua tingkat pendidikan, baik itu dalam satu lembaga pendidikan maupun di seluruh sistem pendidikan. Nah, ini membantu meminimalkan kesenjangan dalam pemahaman dan keterampilan siswa saat mereka berpindah dari satu tingkat pendidikan ke tingkat berikutnya. Jadi ketika suatu siswa naik kelas dari tadinya kelas 6 menjadi kelas 7, itu pembelajarannya pasti berhubungan dari pembelajaran sebelum dia menaiki tingkat kelas 7 ini. Harus saling berhubungan. Prinsip konsistensi ini dalam mengembangkan kurikulum, dan contohnya itu ada beberapa. Yang pertama itu keselarasan antara mata pelajaran. Nah, memastikan bahwa materi pelajaran yang diajarkan dalam kurikulum, berbagai mata pelajaran memiliki keterkaitan yang jelas dan terorganisir. Nah, misalnya di tingkat sekolah menengah nih, nah, keterkaitan antara matematika, ilmu pengetahuan, dan teknologi dapat diselaraskan agar saling melengkapi dan memperdalam pemahaman siswa. Nah, seperti tadi dijelaskan, misalnya di tingkat sekolah menengah, keterkaitan antara matematika. Nah, karena kan matematika ini sangat penting bagi kita, apalagi ketika seorang yang sudah lulus ingin berwirausaha, mereka juga harus pintar dalam matematika, dalam menghitung modal, dalam menghitung laba, keuntungan, kerugian. Nah, makanya oleh karena itu kurikulum menciptakan suatu pembelajaran yang mana pembelajaran itu pasti berhubungan dengan masa depan kita sebagai siswa. Nah, yang perlu kita simpulkan bahwa prinsip kontinuitas itu memiliki arti berkesinambungan atau berhubungan, karena dalam menciptakan sebuah kurikulum kita harus memikirkan hubungannya dengan kedepannya. Jadi semisal kita sedang berada di sebuah departemen atau sebuah instansi pendidikan, contohnya seperti ketika kita sebagai kepala sekolah, kita juga ketika membuat kurikulum atau mengembangkan kurikulum harus memiliki hubungan mengenai pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Seperti halnya ketika kita memberikan pelajaran matematika, nah pembelajaran itu harus mempunyai hubungannya dengan masa depan siswa tersebut ke depannya, karena setiap kurikulum pasti bertujuan untuk menciptakan karakter siswa atau mengembangkan bakat siswa agar berguna nanti ke depannya. Itulah fungsi atau penggunaan dari prinsip konsistensi itu. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai prinsip fleksibel. Prinsip fleksibel ini yang sudah saya baca dari jurnal pendidikan yang hasil karya dari Sichan Mansur mengenai pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dan multikultural. Dalam prinsip fleksibel ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Nah, kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Nah, karena kurikulum tetap fleksibel di mana saja
bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Dengan pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari prinsip fleksibel ini yaitu bergunanya suatu kurikulum, baik dari itu zaman dulu sampai zaman sekarang. Jadi kurikulum ini diciptakan berguna untuk masa depannya agar nantinya tidak ada perubahan lagi. Adapun tujuan dari prinsip fleksibel ini yaitu untuk menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individual peserta didik. Nah, yang kedua itu memungkinkan penintegrasian penelitian terbaru dan praktik terbaik ke dalam kurikulum sehingga dapat memfasilitasi pengembangan inovasi dan pendidikan. Selanjutnya itu manfaat dari prinsip fleksibel ini. Manfaat dari prinsip fleksibel yaitu yang pertama itu respons terhadap perubahan. Nah, dalam lingkungan pendidikan yang terus berubah, kurikulum yang fleksibel memungkinkan lembaga pendidikan untuk lebih responsif terhadap perubahan dalam teknologi. Nah, tuntunan pasar kerja atau perkembangan sosial dan budaya. Nah, tentunya kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa kedepannya. Oleh karena itu, sebuah lembaga harus bisa menciptakan kurikulum yang fleksibel baik dari masa dulu hingga masa yang akan mendatangnya. Nah, yang kedua itu inovasi dan kreativitas. Nah, fleksibilitas dalam kurikulum memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Nah, guru dapat mencoba pendekatan baru, teknologi baru, atau strategi pembelajaran yang lebih menarik. Misalnya di era COVID kemarin, guru bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti menggunakan Meet atau menggunakan Zoom. Nah, ada juga menggunakan Classroom. Itu sangat berguna ketika melihat situasi yang tidak memungkinkan dalam pembelajaran. Nah, itu juga termasuk pengembangan kurikulum yang fleksibel berguna untuk. Adapun penerapan prinsip fleksibel dalam mengembangkan kurikulum ialah prinsip fleksibel dalam mengembangkan kurikulum menekankan pentingnya memiliki kurikulum yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi yang berubah dari waktu ke waktu. Karena kurikulum suatu kondisi pasti berubah atau suatu jam pasti berubah dari waktu ke waktu, dari zaman sekarang hingga zaman depannya nanti pasti akan adanya perubahan, pasti itu. Hal itu juga dapat memungkinkan pendidikan untuk tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan baru dalam bidang pendidikan, teknologi, dan masyarakat. Hal itu memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran atau jalur pembelajaran tertentu sesuai dengan minat, bakat, atau kebutuhan mereka. Misalnya, di tingkat sekolah menengah nih, siswa dapat memilih antara mata pelajaran elektif efektif yang beragam seperti seni, musik, atau teknologi, karena pasti tidak semua siswa menyukai mata pelajaran tersebut. Pasti ada beberapa siswa yang menyukai seni, ada beberapa siswa yang menyukai pembelajaran musik, dan ada juga beberapa siswa yang menyukai pembelajaran teknologi. Nah, itu juga memungkinkan siswa untuk menyesuaikan jalur pembelajaran mereka sendiri. Jadi mereka itu bisa memilih sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Nah, dengan memberikan pilihan dalam urutan pembelajaran, metode pengajaran atau proyek-proyek yang akan dikejar akan terpenuhi dan terorganisir nanti kedepannya agar bisa berguna bagi siswa tersebut untuk masa depannya nanti. Nah, mungkin itulah mengenai prinsip pengembangan kurikulum yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.